Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali bersama Bapak dalam materi pelajaran matematika. Nah, materi kita kali ini akan membahas tentang bagaimana faktorisasi dan juga faktor-faktor serta bilangan dari prima. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah faktorisasi prima, faktor prima dan juga bilangan prima. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, agar kalian memahami bagaimana tentang bilangan prima, tentang faktorisasi prima dan juga faktor prima, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mempelajari faktorisasi prima, faktorisasi dan juga bilangan prima. Anak-anak sudah siap untuk belajar matematika? Sebelumnya kalian mungkin sudah berdoa pastinya. Baik, selamat belajar matematika tentang bilangan dan juga faktorisasi prima. Oke, faktorisasi prima dan faktor prima, apa itu dia? Nah, faktorisasi prima adalah faktor perkalian dari suatu bilangan yang terdiri dari bilangan prima. Sedangkan apa yang dimaksud dengan faktor prima? Faktor prima adalah anggota bilangan dari faktor perkalian suatu bilangan yang terdiri dari bilangan prima. Sebelum mengenal faktorisasi dan juga faktor prima, maka kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi bilangan lainnya, melainkan bilangan itu sendiri. Nah, untuk itu contohnya pada bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan juga 29 Atau jika ingin ditanyakan bagaimana faktor prima, bilangan prima bilangan prima itu sangat banyak Nah, untuk mengenalnya kalian bisa melihat tabel yang Bapak akan tampilkan berikut tentang bilangan prima. Nah, tabelnya yaitu Bapak buat di sini bilangan prima yang ada di bawah 100. Nah, jika kita buat di sini sebuah tabel 1 sampai 100, maka didapatlah bilangan prima yang pertama pastinya angka 2. Nah, angka 2 ini adalah bilangan genap yang sendirian yang dianggap sebagai bilangan prima. Sedangkan lainnya bagaimana? Nah, untuk mempermudah kalian mencari bilangan prima ini, bilangan genap pada bilangan lainnya itu merupakan bilangan yang habis dibagi dengan bilangan 2 sehingga bisa kita tutup. Artinya tinggal bilangan ganjil. Nah, pada bilangan ganjil kalian juga bisa mengetahui bahwa kita tinggal urutkan saja mana yang bisa dibagi, mana yang tidak. Nah, berikut macam-macam bilangan prima di bawah 100 sudah Bapak beri tanda, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 dan juga 79. Lanjut ke 80 yaitu 83 ya.
89 dan juga 97 ya. Jika dihitung di sini ya ada kurang lebih 25 ya, 25 bilangan prima di bawah 100. Baik, kita lanjutkan apa itu yang dimaksud dengan faktorisasi prima. Nah, dengan menggunakan pohon faktor ya, disebut pohon faktor ya. Nah, tentukan faktorisasi 12, 15 dan 42. Nah, pertama, misalkan 12. Nah, bilangan 12 itu habis dibagi dengan angka berapa? Jika menggunakan faktorisasi primanya. Nah, ingat bahwa faktor prima, bilangan prima itu sendiri adalah 2, 3, 5 ya. Nah, jika ada bilangan genap, maka terlebih dahulu kalian harus membagi dengan angka 2 ya. Itu termudahnya ya. Nah, 12 itu dibagi dengan angka 2, hasilnya adalah 6 karena ya 12 merupakan perkalian dari 2 kali 6 ya. Sedangkan di sini 6 faktornya berapa? 6 kalau dibagi 2 bisa ya menjadi 3. 2 kali 3 adalah sama dengan 6. Sehingga faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3. Yang diambil adalah bagian ujung sebelah kirinya ya. Dimana yang terakhirnya adalah yang diambil sebelah kanan. Oke, jadi bilangan-bilangan primanya yang diambil menjadi 2 kali 2 kali 3. Sedangkan untuk 15, nah 15 ternyata faktorisasi primanya hanya memiliki 2 faktor, yaitu 3 kali 5. Karena apa? Dibagi 2 tidak mungkin ya, karena 15 adalah bilangan ganjil. Maka didapatlah faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Sedangkan bagaimana dengan faktorisasi dari 42? Nah, faktorisasi dari 42 adalah 2 kali 21 ya, dimana 42 dikali 42 itu didapat dari 2 kali 21 dan lanjut 21 nya itu kita bagi menjadi 3 kali 7 ya. 3 kali 7 adalah 21. Sehingga faktorisasi primanya dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Kita lanjutkan. Untuk faktorisasi prima menggunakan tabel bersusun. Ya, yang pertama 36. Bagaimana caranya? Ya, di sini tentukan faktorisasi prima dari 36 dan 120. Jika kita buat tabelnya, 36 itu merupakan bilangan genap yang dapat dibagi menjadi 2 ya. Nah, jika kita lihat di sini berarti 36 kita bagi 2, maka hasilnya adalah 18. Ternyata 18 masih bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya adalah 9. Nah, 9 ini merupakan bilangan ganjil, maka dibaginya dengan bilangan ganjil juga, yaitu 3 terlebih dahulu ya, sebelum dibagi dengan bilangan ganjil lainnya. Ternyata 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Selesai jika sudah sampai angka 1 pada pembagiannya ya. Sehingga ya kita buat di sini 120 ya dibagi 2 lalu sama dengan 60, lalu dapat lagi dibagi 2 lagi. 60 dibagi 2 adalah 30. 30 bagi 2 adalah 15. Nah, 15 di sini bisa nggak dibagi dengan 3? Nah, jika bisa, kalian langsung bagi saja 3. Tapi jika tidak bisa, setelah 3 baru bilangan prima lainnya adalah 5 ya. Nah, di sini ternyata 15 dapat dibagi dengan 3, sehingga sisanya adalah 5. 5 masih bisa lagi disederhanakan. 5 dibagi 5 1, dapatlah 1. Sehingga faktor prima dari 36 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3. Dan juga faktorisasi prima dari 120 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Ingat ya, faktorisasi itu adalah ya bagian faktor yang menggunakan perkalian. Ingat, perkalian ya, faktorisasi prima. Sedangkan apa bedanya dengan faktor? Nah, kita lihat di sini dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu menggunakan pohon faktor ya. Contoh yang tadi sama masih ya, dimana menentukan faktor dari 12, 15 dan 42 sama seperti tadi ya, hasilnya sudah kalian tahu. Nah, di sini faktorisasinya adalah 12. Nah, faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3.
Nah, jika difaktorkan, maka faktornya yang diambil hanya satu bagian saja. Misalkan 2 di sini ada 2 ya. Berarti kalian cukup membuat nulisnya satu saja ya. 2 dan 3. Artinya 2 dan 3 adalah faktor prima dari 12 ya. Kita lanjutkan misalkan 15. 15 itu 3 kali 5. Berarti faktornya itu diambil keduanya. Karena faktorisasinya aja sudah 1 dan 1 ya. 3-nya itu sendirian, 5-nya itu sendirian, tidak memiliki kawan. Maka faktor dari 15 3 dan 5. Sedangkan faktor dari 42 ini banyak ya. Kalau dilihat secara faktorisasi ya di sini ada 2, 3 dan 7. Nah, karena dia masing-masing sendiri-sendiri ya berarti tidak ada kawan lainnya, berarti kita tulis semua. Faktor dari 42 adalah 3, 2 dan 7 ya, atau 2, 3 dan 7. Ya, kita lanjutkan faktor prima ya menggunakan tabel bersusun. Tentukan faktor prima dari 36 dan juga 120. Nah, maka kalau kalian buat di sini ya, tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu dengan mencari faktorisasi prima kita juga dapat mencari faktor prima, di mana faktorisasi prima dari 36 kita tahu adalah berapa? Ya, 2 kali 2 ya kali 3 kali 3 ya, 2 kali 2 kali 3 kali 3 itu merupakan faktorisasi dari 36. Sedangkan di sini faktor prima yang diminta hanya bagian-bagian yang ada sama, kita cukup satu saja yang disebutkan ya. Berarti di sini ada 2 berarti 2 dan 3 ya. Kita lanjutkan 120, bagaimana faktornya? Nah, faktor primanya dari 120 kita tahu 2-nya ada sebanyak 3 di sini ya. Nah, sedangkan 3-nya 1 dan 5-nya 1. Nah, maka untuk faktor primanya kita cukup menuliskan satu bagian saja. Artinya yang jika di sini 2-nya ada 3 kali ya, tidak perlu kita tuliskan semuanya. Berarti faktor prima adalah 2, 3 dan 5. Faktor prima dari 120 yaitu 2, 3 dan 5. Kita lanjutkan ya. Faktor persekutuan terbesar. Apa sih faktor persekutuan terbesar? Ya, sekarang kita sudah bicara faktor persekutuan terbesar atau yang lebih akrab dikenal dengan FPB. Nah, sebelumnya FPB ya kita kenal dulu faktor persekutuan. Ya, pada slide sebelumnya di awal-awal tadi kita sudah menjelaskan bahwa faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. FPB adalah nilai paling terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Artinya jika ada yang sama di antara dua faktor tersebut, maka bisa kita katakan itu adalah nilai FPB ya. Nah, sebagai contoh misalkan di sini dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, tentukan faktor dari 12, 15 dan 42. Nah, Bapak ambil di sini misalkan 12 dan 42 saja ya. Nah, 12 dan 42 ya, jika dicari di sini ternyata berapa nilainya? Nah, kita tahu faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 ya. Ternyata didapat 2 kali 2 kali 3. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kalian bisa lihat di sini ya. Yang kedua itu faktornya adalah faktor dari 12 adalah 2 dan 3. Sedangkan dari 42 bagaimana? Nah, 42 kita tahu faktornya adalah 2, 3 dan 7 atau faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, lihat di sini pada bagian 12 angka 2 di sini ada 1 dan 2, tapi ternyata pada 42 angka 2-nya hanya ada 1 ya. Berarti yang kita pakai adalah kelipatan faktor yang sama. Faktor yang sama, jika jumlahnya 1 maka cukup 1 ya. Di sini ternyata jumlahnya 2 nggak ada di sebelahnya ya. Ya udah, berarti tidak kita gunakan. Nah, tapi di sini ternyata ada 3. Nah, di 12 ada 3, di 42 pun ada 3. Lalu bagaimana dengan 7? Kok tidak kepakai ya?
Nah, 7 tidak terpakai dan 2 di sini tidak terpakai untuk kasus masalah FPB. Tapi nanti lain ceritanya jika kita membahas tentang KPK ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas KPK. Sehingga kita dapat di sini ambil ya bahwa FPB dari 12 dan 42 adalah kita ambil di sini 2 dan 3 ya. 2 kali 3 itu sebagai faktor persekutuan terbesar dari 12 dan juga 42 ya. Jadinya adalah 2 kali 3. Oke. Untuk sampai di situ ya, kalian sudah memahami tentang Bapak harapkan faktor-faktor ya dari perkalian prima ya atau faktor prima, faktorisasi prima sampai dengan faktor persekutuan terbesar ya. Kalian juga sudah memahaminya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan kalian dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian semua sudah mengerti ya, sudah mendengarkan apa yang tadi Bapak jelaskan dalam sebuah video. Ya. Nah, untuk itu ya kalian dapat mengulas ya, tentang bilangan prima, tentang faktorisasi prima dan juga faktor prima ya dalam sebuah tugas yang Bapak berikan dalam bentuk Google Form. Nah, yang menarik dalam Google Form ini adalah ketika kalian mendapatkan nilai di atas KKM atau setara dengan KKM, maka kalian akan mendapatkan sertifikat yang sudah Bapak siapkan ya. Jadi siapkan email-email kalian yang aktif ya. Nah, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.